Halo semua, kami dari kelompok kayu manis akan menjelaskan si pangan yang menggunakan ubi jalar sebagai bahan bakunya. Diversifikasi pangan adalah program yang dimaksudkan agar masyarakat tidak terpaku pada satu jenis makanan pokok saja, dan masyarakat terdorong untuk mengonsumsi bahan pangan lainnya sebagai pengganti makanan pokok yang selama ini dikonsumsinya. Sebagian besar masyarakat mengonsumsi nasi sebagai sumber karbohidrat mereka, namun tidak semua orang itu dapat membeli beras karena beras itu mahal. Nah, kalau misalkan kita nggak makan nasi, apa iya kita nggak dapat asupan karbohidrat? Nah, sumber karbohidrat itu bukan hanya dari nasi aja. Di bahan pangan lain juga ada kok karbohidrat. Salah satunya itu ubi jalar. Ubi jalar atau ketela rambat adalah sejenis tanaman budidaya dan salah satu komoditi bahan makanan pokok. Di antara bahan pangan sumber karbohidrat, ubi jalar memiliki keuntungan dan keunggulan yang sangat tinggi bagi masyarakat Indonesia. Berkaitan dengan hal-hal sebagai berpokok, yang pertama, ubi jalar boleh diproduksi pada berbagai lahan. Yang kedua, harga per unit murah dan bahan mudah didapatkan di pasar lokal. Yang ketiga, dapat berfungsi dengan baik sebagai substitusi dan suplementasi makanan sumber karbohidrat. Sifat-sifat positif tersebut, ubi jalar dinilai sangat sesuai untuk mendukung program diversifikasi sumber karbohidrat. Ubi jalar juga bisa dijadikan sebagai bahan pangan alternatif yang memiliki kandungan gizi yang baik. Nilai gizi pada ubi jalar. Ubi jalar dapat dimanfaatkan sebagai pengganti makanan pokok karena merupakan sumber kalori yang efisien. Selain itu, ubi jalar juga mengandung vitamin A dalam jumlah yang cukup, asam askorbat, tianin, riboflavin, niacin, fosfor, besi, dan kalsium. Di samping sumbangan vitamin dan mineral, kadar karotin pada ubi jalar sebagai bahan utama pembentukan vitamin A juga setara dengan karotin pada wortel. Kandungan vitamin A yang tinggi dicirikan oleh umbi yang berwarna kuning ke merah-merahan. Harga komoditas ubi jalar pada tahun 2020 ini masih relatif terjangkau. Harga ubi jalar di tiap daerah berbeda-beda. Contohnya harga ubi jalar di Bandung. Harga yang diberikan petani sebesar Rp3.500 per kilonya. Sedangkan harga yang diberikan ke konsumen sebesar Rp8.000 per kilonya. Di Jawa Timur, harga dari petani sebesar Rp3.500 per kilonya. Sedangkan untuk diberikan ke konsumen sebesar Rp7.500 per kilonya. Lalu di Medan dengan harga dari petani Rp3.000 per kilonya dan harga konsumen sebesar Rp5.000 per kilonya. Intinya, harga ubi jalar berbeda-beda di setiap daerah. Ada yang lebih murah dan bahkan ada yang lebih mahal. Kisaran harga dari petani sekitar kurang dari Rp1.000 sampai Rp3.500 atau mungkin bisa lebih. Sedangkan kisaran harga konsumen sekitar Rp5.000 sampai Rp10.000 bahkan bisa lebih. Selanjutnya, makanan olahan dari ubi jalar. Untuk menjadikan ubi jalar sebagai makanan pokok pilihan, tentu perlu dilakukan diversifikasi produk olahan ubi jalar. Langkah awal yang sebaiknya dikembangkan adalah pendirian industri tepung dan atau industri pasta dari ubi jalar. Setelah ubi jalar menjadi tepung atau pasta, maka akan lebih banyak produk yang bisa dikembangkan. Produk-produk berbasis tepung yang bisa dikembangkan antara lain seperti mie, french fries, sweet potato, flake, dan produk bakery. Sedangkan produk yang berbasis pasta ubi jalar yang dapat dikembangkan antara lain sebagai pengganti nasi, jus, es krim, dan produk-produk olahan lainnya dari ubi jalar. Penggunaan tepung ubi jalar dalam berbagai industri makanan. Penggunaan ubi jalar masih terbatas dalam pengolahan ubi segar menjadi panganan secara tradisional, perlu diusahakan menjadi suatu produk untuk bahan baku dalam industri makanan. Tepung ubi jalar merupakan produk ubi jalar setengah jadi yang dapat digunakan sebagai bahan baku dalam industri makanan dan juga mempunyai daya simpan yang cukup lama. Tepung ubi jalar terbuat dari sawut atau chip kering yang diolah dengan cara digiling atau diayak. Tepung ubi jalar dapat digunakan untuk mensubstitusi tepung beras sampai dengan 20% dalam pembuatan bihun. Bihun yang terbuat dari berbagai formula seperti tepung ubi jalar, jagung, dan beras
mengandung protein yang lebih tinggi dan air yang lebih rendah. Contoh pengolahan ubi jalar yaitu dengan proses pembuatan snack ubi jalar. Pembuatan snack tersebut sebagai bentuk pemanfaatan ubi jalar yang sebenarnya merupakan sumber karbohidrat. Bahan-bahan yang digunakan dalam proses pembuatan snack ubi jalar yaitu 300 gram ubi jalar, 300 gram tepung terigu, 200 gram tepung tapioka, 100 gram gula halus, 1 butir telur ayam, 1 sendok makan mentega, dan garam secukupnya. Sedangkan cara pembuatannya yaitu yang pertama, cuci ubi jalar terlebih dahulu, kemudian kukus hingga menjadi lunak. Yang kedua, haluskan ubi jalar hingga menjadi halus, kemudian tambahkan gula, telur, mentega, dan garam, dan aduk-aduk hingga merata. Yang ketiga, tambahkan tepung terigu dan tapioka secara perlahan hingga adonan menjadi kalis. Yang keempat, bagi adonan hingga menjadi beberapa bagian, kemudian bentuk bulat-bulat dan pipihkan. Yang kelima, gilas adonan menggunakan cetakan ampia hingga berbentuk lembaran. Yang keenam, potong-potong adonan menjadi bentuk stik atau dicetak sesuai dengan kreasi sendiri. Yang ketujuh, goreng pada minyak yang telah dipanaskan. Dan yang terakhir, angkat dan tiriskan apabila sudah berwarna kecoklatan dan snack ubi jalar pun siap untuk dikonsumsi. Kesimpulannya adalah ubi jalar merupakan komoditas sumber karbohidrat kaya vitamin dan mineral sehingga cocok dijadikan bahan alternatif yang bergizi untuk masyarakat pedesaan. Ubi jalar berperan sebagai substitusi pangan yang memiliki peranan penting dalam upaya penganekaragaman pangan dan mengurangi konsumsi beras untuk menuju ketahanan pangan. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian yang menonton video ini. Terima kasih.